Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema praktik welas asih di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari sedharma sekalian, dimanapun berada, kita sebagai umat Buddha yang telah belajar Dharma, pasti mengetahui bahwa kita sebagai umat Buddha di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjalankan Brahmawihara, terutama welas asih atau karunah yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Welas asih dapat kita lakukan dimanapun kita berada dan pada saat apapun juga. Praktek welas asih merupakan suatu ajaran Dharma yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dengan praktek tersebut, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. Saudara-saudari sedharma sekalian, di dalam Dhammapada 122 dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai berikut. Jangan meremehkan kebajikan meskipun kecil dengan berkata, itu tak akan berakibat apa-apa bagiku. Seperti tempayan akan penuh oleh air yang menetes. Begitu pula orang bijaksana memenuhi dirinya sedikit demi sedikit dengan kebajikan. Jadi kebajikan yang kita lakukan sebagai wujud welas asih dalam praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun akan membawa dampak positif buat kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk praktek welas asih tersebut. Contoh misalnya, kita sedang jogging pagi di sekitar rumah kita atau di sekitar komplek perumahan kita. Lagi asik-asik jogging, kita mendengar suara anak kucing mengeong-ngeong. Ya, kedengarannya sangat menderita. Kita sempatkan waktu kita. Kita berhenti sebentar, kemudian kita carilah sumber suara tersebut. Ternyata ada seekor anak kucing yang sedang terperosok di dalam got dan tidak bisa keluar. Nah, ini kesempatan buat kita untuk melakukan praktek welas asih. Angkat anak kucing tersebut, taruh di atas. Tangan kita kotor, tidak masalah. Tangan kita kotor bisa kita bersihkan. Tapi praktek yang seperti ini, walaupun kecil nilainya, kadang kalau kita ingin melakukan belum tentu kita punya kesempatan. Dan ini kita ada kesempatan lakukan. Contoh yang lain lagi, seperti saya di rumah, di gudang rumah saya banyak tikus. Ya, karena memang di rumah saya kebenaran lagi banyak barang. Apa yang saya lakukan? Saya membeli kandang atau perangkap tikus, ya. Kemudian saya memberi umpan dan saya taruh pada malam hari di lokasi-lokasi tempat lalu lintas tikus tersebut. Besok pagi saya periksa dan ternyata pernah mendapat sampai 4 ekor dalam satu kandang tersebut, satu perangkap tersebut. Nah, kita sebagai umat Buddha yang sudah belajar Dharma dan sudah memahami Dharma, kita tidak boleh membunuh. Ya.
Yang kita lakukan apa? Kita bawa tikus tersebut, kandang tikus tersebut, ke suatu tempat yang cukup jauh dari rumah kita, yang mungkin di area di tanah lapang, yang mungkin ada tumpukan-tumpukan sampah. Kemudian kita bebaskan tikus tersebut sambil kita mendoakan. Semoga kamu di sini akan lebih berbahagia. Ini praktek belas asih yang bisa kita lakukan. Yang saya pernah mendengar teman cerita, di rumahnya banyak tikus dan saking jengkelnya sama tikus tersebut, dia memasang perangkap dan tikusnya dapat, langsung tikusnya disiram dengan air panas. Kita sebagai umat Buddha, kita jangan melakukan yang begitu. Lebih baik tikusnya kita bebaskan, kita bawa ke tempat lain. Teman-teman sedharma, kita sebagai umat Buddha, kita setiap hari selalu melafalkan Pancasila Buddhis, di mana di dalam Pancasila Buddhis tersebut di urutan pertama sekali menyatakan bahwa kita bertekad belajar untuk menghindari pembunuhan. Nah, jadi pada waktu kita belajar Dharma dan kita telah mengetahui Pancasila Buddhis, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ya. Membunuh kita hindari. Toh kalau kita masih kepengen, belum bisa lepas misalnya dari makan daging, misalnya makan ayam, makan ikan, bisa kita hindari, kita tidak melakukan pembunuhan. Belilah dalam kondisi ayam tersebut atau ikan tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Ya. Jangan misalnya kita ke supermarket, kita melihat ikan sedang berenang, ikannya gemuk, kemudian kita beli, pasti ikan tersebut langsung dibunuh di depan kita. Jangan. Ya. Hindari. Nah, dengan praktek tersebut, sedikit demi sedikit welas asih kita akan timbul, ya, sehingga otomatis kita akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik ini dimanapun juga secara otomatis. Ya. Ada satu contoh lagi, ya, ini real di dalam kehidupan saya. Ya. Kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, istri saya sedang membeli sayur di depan rumah. Begitu selesai masuk di halaman depan, melihat ada seekor anak anjing dalam keadaan kotor menggigil di bawah keran air. Istri saya memanggil saya, kemudian memberitahu ada seekor anak anjing. Saya keluar, saya lihat, saya bilang ke istri saya, waduh kasihan anjing ini kotor tersebut, kotor, sangat-sangat kotor tersebut, ya mungkin bekas jatuh di got. Akhirnya kita mandikan, kita bersihkan, dan setelah mandi, si anak anjing tersebut masih dalam keadaan menggigil. Saya bilang ke istri saya, kemungkinan anjing ini lapar. Istri saya kemudian membuat susu, ya, dalam satu mangkok, dikasihkan sebentar aja ludes. Saya bilang tambah lagi satu mangkok, kasih lagi satu mangkok, ludes lagi. Benar-benar anjingnya dalam keadaan lapar. Setelah selesai, saya angkat, saya pegang anjing tersebut, saya elus, kemudian saya periksa. Nah, di sini kami baru menyadari bahwa si anjing tersebut ternyata tunanetra, buta. Ya, tidak ada bola hitamnya di kedua bola matanya. Maka saya bilang sama istri saya, mungkin gara-gara anjing ini buta sehingga dibuang oleh pemiliknya. Nah, di sini bangkit rasa iba kami, rasa kasihan kami. Saya bilang ke istri saya, sudahlah, kita pelihara saja anjing ini. Mungkin ada ikatan karma masa lalu dengan anjing tersebut sehingga kita harus ketemu dalam kehidupan sekarang dan kita harus merawatnya.
Atas kesepakatan, akhirnya kami piara anjing tersebut sampai sekarang. Anjing tersebut tumbuh dewasa, gemuk, dan gagah sekali. Padahal kami berdua, saya sama istri saya, dari dulu udah sepakat tidak mau untuk memelihara hewan. Tapi ini kondisinya beda. Ya. Sesuai dengan ajaran Buddha, kita ada ikatan karma. Maka ini yang kami jalankan. Entah sampai kapan kami bersama anjing tersebut. Setiap pagi saya bawa anjing tersebut untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Inilah salah satu wujud welas asih yang kami kembangkan di dalam kehidupan dalam rumah tangga ini. Istri saya, anak-anak saya juga saya selalu ajarkan. Ya. Nah begitu juga buat rekan-rekan sedharma dimanapun berada. Ya. Kalau ada kesempatan kita untuk melakukan suatu kebajikan, suatu hal yang sifatnya welas asih, lakukan saja. Jangan terlalu banyak memikir. Ya. Kalau kita terlalu banyak memikir, kadang-kadang kesempatan sudah lewat. Ya. Ingat, ya, seperti tadi di dalam Dhammapada yang saya bacakan, tempayan pun lama-lama bisa penuh dengan air yang menetes setetes demi setetes. Begitu juga kebajikan yang kita kumpulkan. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak. Ya. Jadilah umat Buddha yang benar-benar mempraktekkan Dharma ajaran Buddha, yang sungguh indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhirnya. Jangan hanya kita menjadi umat Buddha yang textbook saja, tapi tidak mempraktekkan. Ya. Lebih baik kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak di sekitar kita melihat umat-umat non-Buddhis, tapi mempunyai jiwa dan sifatnya sangat-sangat Buddhis sekali. Ya. Nah kita pun yang sebagai umat Buddhis harus lebih Buddhis lagi. Praktekkan. Ya. Ajaran Dharma yang sungguh-sungguh luar biasa yang kita dapatkan dari Buddha. Ya. Inilah pedoman kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari sedharma sekalian, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang tadi telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.